Jadi guys, ini kasus yang banyak diberitakan di berbagai media ya. Kasus tragis yang menimpa seorang lansia penjaga kantin yang dihabisi orang ini, yang merupakan tetangganya sendiri guys. Karena alasan korban yang mau melaksanakan umroh nagih uang yang dia tabung ke orang ini. Tapi guys, bukannya dikembaliin, orang banyak gaya ini malah ngelakuin hal yang sangat-sangat keji. Bu Nining ya, yang waktu itu usianya 59 tahun, hidup sendirian semenjak suaminya meninggal di tahun 2018. Anak-anaknya udah menikah dan juga tinggal di tempat lain guys. Nah, keseharian Bu Nining ini yaitu buka warung di belakang SD Parigi Cisarua Bogor. Rumah Bu Nining emang jauh dari lingkungan sekitar guys, karena lokasinya yang masih di lingkungan sekolah dan juga diapit persawahan di sekitarnya. Nah, pelanggan dari warung Bu Nining ini ya anak-anak sekolahan dan juga para orang tua yang nganter dan nunggu anaknya sekolah. Karena sering banget kumpul di warung Bu Nining, sampai-sampai guys mereka bikin grup WhatsApp dan sering ngumpulin uang kas buat siapa tahu nanti bisa dipakai buat rekreasi bareng. Yang ditunjuk jadi pemegang uang kas ya atau bendaharanya adalah orang ini guys, yang bernama Nurul Aini Fauziah. Nurul ini tinggal masih di kampung sana dengan jarak 400 meter dari rumah Bu Nining. Dia hidup sama suami dan juga anaknya. Nurul juga dikenal punya keluarga yang mapan dengan finansial yang berkecukupan. Nah, karena emang suami Nurul ini fokus kerja sebagai karyawan swasta guys, makanya dipercaya Nurul ini bisa pegang uang. Karena itu ya di tahun 2023, Bu Nining dan juga teman-teman lain mulai nabung uang kas di Nurul. Bu Nining ini bisa ngasih 50-100 ribu per hari tergantung penghasilannya buat ditabungin ke Nurul. Dan gak lupa, Bu Nurul ini selalu mencatat uang yang dia kasih ke Nurul. Sampai akhirnya di tahun 2025, anak perempuan Bu Nining yang tinggal di Cipanas ngajak Bu Nining buat umroh bareng. Bu Nining yang dengar ini langsung semangat guys ya, karena pas dia cek di catatan tabungannya, selama 2 tahun ini Bu Nining udah ngumpulin sekitar 12,5 juta yang dirasa cukup untuk tambah-tambah ongkosnya buat umroh. Nah, karena itu di tanggal 18 November 2025, Bu Nining langsung menghubungi Nurul untuk narik semua uang tabungannya. Di sisi lain ya, si Nurul yang denger itu langsung kebingungan guys, karena ternyata uang yang dititipin udah nggak ada lagi. Udah dia pakai buat sehari-hari dan juga keperluannya yang hobi melakukan perawatan wajah atau tubuh. Karena ini, Nurul di situ mulai beralasan ya, mulai berbelit-belit. Tapi karena Bu Nining ini udah bulat tekadnya buat ngelaksain umroh bareng anaknya, di akhir percakapan, Bu Nining itu minta Nurul buat datang ke rumahnya dan nganter semua uang yang dia tabung ke Nurul. Nah, tanggal 20 November 2025, Nurul tuh datang ke rumah Bu Nining yang lagi jualan seperti biasanya ya. Tanpa basa-basi, Bu Nining tuh langsung nanyain uang yang mau dia tarik. Tapi Bu Nining di situ kaget guys, karena Nurul bilang ya kalau uangnya belum bisa dia balikin karena udah gak sengaja kepake, dan berjanji dalam waktu dekat bakal balikin atau ganti uangnya. Mereka pun di situ sempat sedikit ribut guys di depan salah satu tetangga mereka yang juga ada di situ. Karena situasinya lagi hujan, akhirnya Nurul juga nggak bisa kemana-mana guys. Tapi nggak tahu gimana detailnya ya guys, situasi di sana tuh yang udah sore cuma menyisakan Bu Nining sama Nurul doang. Mungkin tetangga yang tadi yang sempat ada di sana udah pulang duluan. Karena waktu yang udah memasuki maghrib guys, Bu Nining pamit buat sholat dulu dan ninggalin Nurul sendirian di depan rumah. Nah, pas inilah karena situasi yang sepi dan juga jauh dari tetangga, apalagi Nurul tahu Bu Nining ini tinggal sendirian, jadinya otak busuknya tuh keluar guys. Pas dilihat Bu Nining lagi husu melaksanakan sholat, Nurul pergi mengendap-endap ke dapur buat nyari peralatan. Abis itu Nurul nyamperin Bu Nining yang lagi sholat setelah nemuin kayu balok yang ada di dapur. Tanpa babi bu lagi guys, Nurul langsung menghantam kepala Bu Nurul yang lagi sujud. Jadinya Bu Nining ini langsung terbaring kesakitan. Tapi guys, di situ Bu Nining tuh sempat minta tolong dan teriak. Nah, karena ini ya, si Nurul ini langsung balik lagi ke dapur buat ngambil pisau dan nusuk leher Bu Nining sebanyak 8 kali guys. Dan otomatis Bu Nining langsung berhenti bergerak. Nurul juga sempat membekap wajah Bu Nining pakai bantal buat mastiin kalau Bu Nining ini udah nggak bernapas lagi. Sebelum dia ke kamar mandi buat bersihin tubuh dan juga bajunya yang terkena cipratan cairan merah. Nurul juga sempat menggeledah barang berharga Bu Nining ya, dimana dia ngambil handphone, perhiasan, dan juga kunci motor Bu Nining. Dan pulang sambil melarikan satu motor NMAX punya Bu Nining. Nah, di rumah Nurul bersih-bersih lagi dan ganti baju. Dia pun sempat keluar lagi buat ke salon guys. Bahkan guys, malam itu setelah melakukan perbuatan keji, Nurul ini masih posting kegiatannya yang lagi perawatan di media sosial. Besoknya di tanggal 21 November 2025, Nurul beraktivitas seperti biasanya, nganter anaknya ke sekolah dan berkumpul di rumah Bu Nining sama orang tua lainnya. Kecuali Nurul ya, semua orang tuh heran karena hari itu tuh Bu Nining tutup dan juga rumahnya kelihatan sepi, gak ada aktivitas. Tapi meski begitu ya, Nurul ini juga pura-pura ikutan heran guys. Yang akhirnya mereka nyangka kalau Bu Nining ini emang lagi gak ada di rumah. Nurul tuh berencana balik lagi guys sorenya ya, buat mastiin gak ada jejak yang dia tinggalin. Tapi karena udah mulai resah dan panik, bikin Nurul ini ragu guys. Ditambah anak Bu Nining yang tinggal di Cipanas beberapa kali menghubungi Bu Nining yang handphonenya udah di tangan Nurul. Karena takut anaknya datang guys, Nurul ini inisiatif buat beli nomor baru. Pakai nomor baru itu Nurul menghubungin anaknya Bu Nining dengan pura-pura jadi Bu Nining guys, dan ngomong ke anaknya kalau Bu Nining ini lagi pengajian dan kehabisan
kehabisan kuota. Makanya ngabarin pakai nomor ini yang dia bilang kalau Bu Nining ini pinjam HP salah satu teman pengajiannya dan bakalan ngabarin lagi nanti kalau udah di rumah. Di sini guys, anaknya Bu Nining yang emang udah resah dari semalam ya, nggak ada kabar dari ibunya, dibikin lebih resah lagi karena adanya WhatsApp itu. Yang bikin semua itu kerasa janggal guys, karena setahu mereka baru 2 hari kemarin mereka isiin kuotanya Bu Nining. Nah karena inilah mereka langsung minta tolong ke salah satu tetangganya buat ngecek langsung ke rumah Bu Nining. Sehabis maghrib guys, para tetangga tuh datang ke rumah Bu Nining buat ngecek ya. Di waktu yang sama juga Nurul juga sempat datang tuh. Tapi karena ngeliat banyak orang, dia panik dan langsung balik lagi ke rumahnya. Di rumah Bu Nining ya, tetangga tuh ngabarin kalau nggak ada aktivitas, rumahnya sepi gitu. Nah atas izin keluarga atau anak-anaknya Bu Nining, mereka mulai masuk untuk ngecek bagian dalam rumah Bu Nining. Nah guys, disinilah ya pemandangan yang naas bikin semua orang tuh kaget ya. Dimana tubuh Bu Nining yang ditutupi sarung udah nggak bernyawa lagi guys, dan juga dipenuhi cairan merah. Karena itu mereka langsung melaporkan ke Polsek Cisarua. Nah polisi langsung melakukan olah TKP guys, dengan menemukan beberapa barang bukti seperti balok kayu dan juga pisau yang digunakan untuk penghilangan nyawa Bu Nining. Waktu itu banyak yang menduga guys kalau Bu Nining ini jadi korban perampokan ya, karena barang berharganya yang hilang kayak handphone, perhiasan, dan 1 unit motor. Anaknya yang denger guys dari jauh ya kabar ini langsung shock guys, dan langsung datang ke rumah Bu Nining. Guys, warga waktu itu memang dibikin merinding ya, dan bertanya-tanya siapa sih yang bisa melakukan hal sesadis ini ya, mengingat Bu Nining yang seorang lansia harus menerima 8 tusukan di lehernya. Nurul guys yang juga udah tahu kalau polisi udah datang dan juga rumah Bu Nining udah dipenuhi banyak orang, otomatis langsung tambah panik. Nah karena itu untuk nutupin ulahnya atau biar nggak dicurigain, sekitar jam setengah 9 malam, Nurul ini ngirim pesan WhatsApp di grup ibu-ibu orang tua murid. Di situ dia nanyain sekaligus nginfoin kalau Bu Nining udah meninggal, seolah Nurul ini salah satu orang yang peduli guys. Bahkan ya pas diadakan tahlilan malam itu juga, Nurul juga datang seolah nggak tahu apa-apa, ikutan sedih atas kepergian Bu Nining. Tapi pas sudah beres, Nurul ini langsung pamit pulang dan dia sempat skincare, maskeran, dan juga dia upload di media sosialnya. Di sisi lain guys, polisi yang lanjut melakukan penyelidikan ya, mulai memeriksa beberapa saksi dan dapat informasi kalau di hari sebelumnya Bu Nining tuh sempat cekcok masalah uang tabungan dengan salah satu tetangganya yang bernama Nurul. Karena udah ngantongin info ini, polisi langsung datang ke rumah Nurul guys. Nah saat pemeriksaan ya, Nurul ini bergelagat panik guys, bikin polisi itu semakin curiga kalau Nurul ini lagi nyembunyiin sesuatu. Karena itulah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di rumahnya Nurul. Dan bener aja guys, di situ polisi nemuin barang Bu Nining yang masih Nurul simpan. Salah satunya 1 unit sepeda motor atas nama Bu Nining. Karena itu Nurul dibawa ke Polres Bogor saat itu juga buat diperiksa lebih lanjut lagi guys. Dan karena udah nggak bisa apa-apa ya, Nurul nih ngakuin apa yang udah dia perbuat dan bilang kalau motifnya adalah kebingungan buat gantiin uang Bu Nining yang udah dia pakai. Nah karena itu Nurul dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan pasal berlapis seperti penghilangan nyawa, penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan juga pencurian dengan kekerasan. Warga yang tahu ini benar-benar kaget guys, nggak nyangka ya kalau Nurul ini bisa jadi seiblis ini, bisa menghilangkan nyawa orang lain bahkan dengan cara yang bisa dibilang sadis. Jadi guys, itu dia ya akhir kasus tragis yang menimpa Bu Nining. Jasad Bu Nining tuh akhirnya dimakamkan di TPU yang ada di wilayah perbatasan Cianjur dan juga Cipanas. Nah, semoga Bu Nining diberikan tempat yang terindah di surga sana. Amin. So guys, awas ya, harus bisa kontrol diri apapun situasinya. Dan juga jangan coba-coba main api dengan hal yang berkaitan dengan uang guys. Karena bisa aja ya yang tadinya orang baik berubah jadi iblis yang gak segan